maju. Berdiri sini, jangan angkat ini monitor. Ayo, apa lagi? Ya. Ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 8. Punggung, tangan, punggung kiri. Ya, pelan-pelan dari ini. Kunci. Ibu dari tangan kiri. Punggung. Memang tangan itu menurut dia. Oke. Kasih teman-teman semuanya. Sekarang Bapak Ibu sekalian boleh bicara sedikit materi dari Dokter Den Ayu sekarang oleh Bapak Jadi Bapak Ibu bisa ikuti ada Facebook Sudah bisa? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oke. Berarti udah podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa? Ya, kita mulai. Nama saya Dr. Denayu. Saya adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Sudarso. Saya nggak pakai jas putih karena kita udah lama nggak pakai jas putih karena sejak COVID nih kan kita nggak pakai jas putih. Jadi kita mulai saja. Saya buka nih slide saya ya. Boleh dimulai Pak slide-nya Pak. Jadi mana nih slide-nya? Kateterisasi pada penyakit jantung koroner. Slide-nya kayak belum keluar ya Pak ya? Nah, kita tunggu dulu slide-nya. Nah, ini adalah slide saya. Kateterisasi pada penyakit jantung koroner. Kita mulai, kenapa perlu kita kateterisasi? Penyakit jantung koroner adalah penyakit nomor 1 yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Jadi di dunia tuh setiap 3 detik loh, ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner atau stroke. 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena sakit jantung. Dan sebanyak 7,4 triliun total biaya pelayanan untuk penyakit jantung dari seluruh jenis penyakit di tahun 2016. Jadi penyakit jantung koroner itu apa? Kita melihat gambar yang paling kiri, yang paling dekat saya, kiri dari saya nih, itu adalah gambar jantung yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Jantung, pompa darah, berdenyut sepanjang kita hidup sebanyak 60-100 kali per menit. Itu range normalnya, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi sepanjang itu dia berdenyut, dia memompakan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar yang bernama aorta. Nah, sambil memompakan darah ke seluruh tubuh, otot jantung juga membutuhkan aliran darah yang kecil-kecil itu, namanya koroner, yang sangat kecil yang berada di luar jantung. Dia melapisi di lapisan luar jantung. Fungsinya apa? Fungsinya memberi oksigen, memberi makan, memberi seluruh yang dibutuhkan otot jantung agar dia bisa berdenyut. Ini yang pembuluh darah besarnya, yang sebelah tengahnya itu adalah cabang-cabang kecil dari pembuluh koroner tersebut. Berapa senti sih? Enggak sampai senti, bahkan ukurannya mungkin cuma 4 mm. Yang besar, yang kecil tuh serabut-serabut saja. Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan darah otot jantungnya karena penyembutan atau penyempitan
pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Jadi kita lihat nih di bawah nih, yang paling kiri nih, itu adalah pembuluh darah yang masih bersih lapisannya. Kemudian muncul di bawah-bawah sini adalah tumpukan lemak dari yang kita makan nasi padang atau gorengan atau apalah seumur hidup kita. Sehingga semakin lama tumpukannya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sehingga dia sudah mulai tertutup dan akhirnya mengurangi aliran darah ke otot jantung. Nah, ini akan saya putarkan sebuah video mengenai aterosklerosis. Apa sih aterosklerosis? Aterosklerosis itu nih pembuluh darah koroner kecil kan, kita lihat nih. Di dalamnya adalah seperti ini. Ya, ini skema aja sih, nggak benar-benar seperti ini. Cuma ini dibuat agar kita lebih mudah memahami. Ini adalah lumen pembuluh darah koroner. Lumen tuh lubangnya, kita berada di dalamnya. Ini adalah lapisan dari otot koroner, pembuluh darah koroner yang mengalami kerusakan. Dan karena apa? Karena ada kolesterol. Dari mana kolesterolnya? Dari makanan yang kita makan. Si kolesterol ini merusak lapisannya. Dia menggeseknya, ini mikroskopis ya, jadi kita nggak bisa melihatnya dari luar. Ini benar-benar sebuah skema. Ini apa sih? Ini adalah monosit. Monosit itu apa? Monosit adalah sel-sel yang peradangan yang memang dipanggil oleh tubuh untuk bereaksi terhadap kolesterol itu. Jadi penjahatnya siapa? Penjahatnya kolesterol. Dari mana? Dari makanan. Tubuh ini yang putih nih adalah bagian dari sel-sel tubuh kita yang bertujuan untuk menghancurkan kolesterol, tapi kolesterolnya kebanyakan, makatnya kebanyakan, jadi akhirnya dia merubah menjadi makrofag kita sebutnya, dan makin lama makin numpuk seperti ini, dia mengisi lubang yang seharusnya lancar diisi. Ya, terus menerus bertahun-tahun kondisi seperti itu, akhirnya lapisan otot di dalam lumen tadi, otot jantung punya koroner ada lubangnya. Nah, ini pergerakan di dalam sana, dan itu adalah sebuah skema yang sangat kasar tentang kondisi sebenarnya. Ini bukan cacing ya, ini adalah otot polos, otot jantung, bukan otot di dalam pembuluh darah. Sengaja seperti ini, biar apa? Biar terbayang akibat dari si kolesterol. Kolesterolnya mana? Yang itu, yang kuning-kuning tadi. Nah, ini lihat. Begitu dia lepas masuk ke dalam aliran darah, maka akan terjadi reaksi tubuh. Reaksi tubuhnya adalah menyumbat keseluruhan pembuluh darah. Apa yang terjadi saat tersumbat seluruhnya? Otot jantungnya mengalami kematian, nekrosis kita sebut, warnanya menjadi menghitam. Kalau dia menghitam, maka gerakannya tidak akan sebaik dari yang sehat. Nah, kapan sih kejadiannya yang tadi saya ceritakan tuh kapan? Dari bayi? Oh enggak, bayi kan masih bagus, bayi belum minum makan apa-apa. Tapi begitu dekade pertama kehidupan, artinya pada saat umur kita belasan tahun, itu sudah mulai ada lapisannya terbentuk sedikit demi sedikit, mulai dari 30, 70, 90 sampai akhirnya semakin tertutup total. Apakah sama setiap orangnya? Ya beda. Ada yang pada saat umur termuda yang saya temui serangan jantung umur 22, 23 tahun. Ya, ada umur segitu. Beda sekali setiap orang pertumbuhan dari lemak-lemaknya. Dari mana aja perbedaan tersebut? Dari sini. Pertama, faktor usia, ya memang efek yang semakin banyak makanan yang dimasukin ya pasti semakin mudah dia terkena penumpukan lemak tersebut. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Genetik adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Jadi memang kalau bapaknya atau ibunya atau saudara kandungnya memiliki sakit jantung koroner, kemungkinan itu menjadi faktor resiko
terkena penyakit jantung koroner juga. Kemudian diabetes yang tidak terkontrol apalagi, ini bisa merusak pembuluh darah koroner dan membuat aliran darah semakin kental, jadi semakin mudah untuk terkena serangan. Kemudian hipertensi, kadang-kadang pasien-pasien tuh nggak mau minum obat. Saya nggak mau lah minum obat, kan udah bagus katanya gitu. Tapi justru obat tersebut yang melindungi dari penyakit jantung koroner. Jadi diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan serangan jantung koroner. Kegemukan, ya itu sih penyakit yang kita udah tahu lah, gemuk oke, itu tumpukan lemaknya banyak ya. Tapi masalahnya yang kurus pun bisa, kolesterolnya tinggi, bisa. Kemudian pasien stres bisa bikin serangan. Kenapa? Karena kalau stres kan ya tensinya naik, nadinya naik, semuanya menjadi naik. Ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan serangan jantung. Atau bahkan serangan-serangan kecil yang belum ketahuan. Karena keluhannya beda-beda. Nah, apa sih sebenarnya nih, nanti saya kasih video lagi nih. Nah, ini adalah videonya. Ini jantung. Kemudian yang tadi nih skemanya adalah, nah ini adalah plak tadi, aterosklerosis tadi, sumbatan tadi. Sebelum dilakukan kita pasang IV line, kita pasang monitor jantung, sebelum dilakukan kateterisasi ya, ini adalah skema kateterisasi. Kemudian kita kasih penenang kalau perlu. Ini adalah skema pembuluh darah di paha, arteri. Kita masukkan seperti infus, masukkan dari infus tersebut sebagai jalan masuknya semacam selang yang sangat kecil, kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah koroner yang tadi kita lihat, yang sangat kecil tadi. Dari sini kita bisa masukkan alat-alat kita. Alat-alatnya apa sih? Bisa balon, bisa cincin itu bahasa kitanya adalah stent. Masuk kemudian terus sampai ke dalam pembuluh darah utama. Bisa dari paha, bisa dari tangan. Jadi masuknya lewat infus seperti itu. Nah, ini adalah yang kita lakukan mewarnai pembuluh darah koroner. Kan kita tahu nih darahnya ngalir terus, harus ngalir terus. Kalau enggak kan seperti tadi kita lihat tersumbat. Tapi kita nggak bisa melihatnya tanpa bantuan X-ray. Nah, X-ray-nya itu hanya bisa melihat kontras. Makanya kita semprotkan kontras. Masuk ke dalam situ dan kelihatan. Wah, ada sumbatan. Ya udah, diapain? Ini adalah balon. Balonnya jangan bayangkan seperti balon anak-anak, bukan. Balonnya sangat kecil. Dibuka, kemudian dikempiskan. Tidak ditinggalkan di sana, tidak dibiarkan di dalam sana, di dalam koroner. Dibuka lagi sampai apa? Sampai sumbatannya menipis. Karena ini kan sumbatan bertahun-tahun jadinya. Kadang-kadang sangat sulit untuk dilakukan pembukaan balon, itu sulit. Jadi kita mulai dari balon yang kecil, kemudian makin lama makin besar, dan ini adalah stent. Seperti apa stent? Stent itu seperti per pulpen cetek-cetek. Nah, sekecil itu, sebesar itu, sangat kecil dan kita tinggalkan di situ. Terus kenapa kalau ditinggalin kenapa-napa nggak? Ya enggak, justru malah akan menjaga agar sumbatannya tidak terjadi lagi. Terus kita balut, kemudian pasiennya beberapa jam atau bisa kita inapkan untuk melihat apakah ada perdarahan atau ada nyeri dada. Nah, ini adalah skematis dari yang tadi saya ceritakan. Ini yang sebelah kiri adalah jalur-jalur pembuluh darah. Bisa lewat tangan, arteri radialis, bisa lewat paha. Kemudian yang sebelah sananya lagi adalah alat X-ray-nya. Dan untuk masukkan kontrasnya nanti kita
baru bisa melihatnya. Seperti ini, ada sumbatan kelihatan dari monitor yang akan memandu kita melakukan tindakan. Ini skemanya lagi, skema cincinnya bagaimana sih sebuah cincin, sebuah stand, sebuah yang seperti per itu dapat membuka sumbatan ya dengan menekannya, menekan tumpukan lemak bertahun-tahun kita. Nah, ini adalah contoh di monitor saya yang saya lihat pada saat dilakukan tindakan. Ini adalah pasien serangan jantung. Pasien yang sedang beraktivitas, kemudian tiba-tiba nyeri dada, kemudian terjadi sumbatan. Sumbatannya total. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat di bawah ini ada apa. Kemudian kita coba masukin kawat yang sangat halus, nggak bisa menembus, tapi kita tetap coba lagi, dan ini baru bisa menembus sampai bawah. Kita lihat bahwa yang ditanda panah itu adalah sebuah sumbatan yang sangat panjang. Kita coba buka dengan balon, yang sebelah kanan itu adalah balon yang kita kembangkan. Singkat cerita, ya saya bilang singkat cerita karena ini adalah sebuah prosedur yang cukup berat. Jadi berapa lama sih kateterisasi? Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya santai-santai, kita jadwalkan dari poliklinik misalnya, itu kita bisa prediksi seperti apa. Bisa setengah jam kalau mudah, bisa 2 jam bila sulit. Kesulitannya berdasarkan apa? Berdasarkan kerasnya atau lunaknya sumbatan tersebut. Jadi ini adalah cincinnya yang sudah kita kembangkan, dan ini sebelah kanannya adalah aliran yang sudah kita coba perbaiki. Ini pasien serangan jantung dan saat itu kondisinya berat, jadi waktu itu 2-3 jam kita mengerjakannya. Tapi gimana dong, apa saya harus diperiksa gimana? Apa saya harus minta nih sebelum terjadi serangan jantung? Apa saya harus minta aja kateterisasi? Oh, nggak perlu. Izinkan saya yang berpikir tentang itu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal datang saja ke poliklinik saya, ada Pak Infan di Rumah Sakit Sudarso. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa datang, kemudian menceritakan tentang kondisinya Bapak dan Ibu. Apakah yang Bapak dan Ibu rasakan nyeri dada? Karena kadang-kadang nyeri dada itu bukan sebuah ke arah jantung. Bisa saja karena otot, bisa saja karena hal-hal lain. Tapi itu sesuatu yang harus diperiksa, sesuatu yang harus kita cari tahu. Apalagi pada pasien-pasien dengan faktor risiko tadi. Merokok, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, dengan faktor risiko keluarga. Untuk perempuan ditambah satu lagi, menopause. Pasien dengan menopause itu lebih mudah terkena serangan jantung dibandingkan dengan yang masih menstruasi. Itu berhubungan dengan hormon-hormon yang dapat melindungi jantung. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu merasakan gejala-gejala sesak napas, nyeri dada, kemudian faktor risiko tersebut ada, Bapak dan Ibu datang saja. Jangan takut untuk bertanya, karena kalau bertanya sama Mbah Google, kita kadang nggak tahu apakah Mbah Google itu benar apa tidak. Kalau ke kita, nanti kita jelaskan seperti apa prosedurnya, kemudian apakah Bapak dan Ibu memang perlu menjalani kateterisasi atau tidak. Apakah memang langsung dilakukan atau ada pemeriksaan-pemeriksaan lain. Itu hal-hal yang biar kita yang melihatnya, karena kondisi setiap pasien berbeda-beda. Ada yang perlu dilakukan kateterisasi, ada yang tidak. Nah, nanti hasilnya ada 3 nih kemungkinannya pada saat kateterisasi. 1, sumbatannya kecil, berarti obat-obatan aja. 2, sumbatannya sedang, kita pasang cincin atau ring. 3, sumbatannya banyak. Kalau sudah banyak, maka yang kita lakukan adalah pilihannya adalah operasi. Di mana bukan di sini, di Sudarso hanya bisa pemasangan ring. Gitu. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan, nanti saja khawatirnya, jangan sekarang.
khawatirnya biar kita yang khawatirnya. Oke, nah ini ruangan kami. Ini salah satu contoh pada saat kami mengerjakan kateterisis jantung. Nah ini bukan di ruangan kami, tapi ya mirip-mirip kayak gini lah. Nah seperti ini saya akan mengulang kembali penjelasan saya. Bagaimana caranya kita dapat melihat koroner dengan mewarnainya dengan kontras yang apabila Bapak dan Ibu memiliki fungsi ginjal yang rendah, maka itu dapat merusak ginjal. Makanya salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan fungsi ginjal dulu sebelum dilakukan kateterisasi. Ini adalah balon yang kita kembangkan untuk mengurangi sumbatannya dan mengalirkan aliran darah yang lebih baik pada otot jantung. Itu yang kita harapkan dari kateterisasi. Oke. Nah, faktor resikonya ini yang sudah kita beri tahu tadi awal-awal. Kita nggak bisa mengubah genetiknya, kita nggak bisa mengubah usia kita. Tapi kita dapat menghentikan rokok. Yang masih merokok nih, pasien-pasien nih, biasanya kalau saya tanya pada saat serangan jantung, Bapak masih mau merokok nggak? Mereka bilang, iya, enggak. Tapi begitu tidak, sudah enakan dikit, sudah hitungan tahun, sudah lupa dengan sakitnya serangan jantung, lalu mulai merokok lagi. Hentikan rokok sejak sekarang. Kemudian ada lagi dislipidemia, itu adalah gangguan lipid, gangguan lemak. Jadi ya kolesterol tadi lah karena makanan. Hipertensi, diabetes, kurangnya aktivitas fisik, berat badan, obesitas. Nah, ini semua bisa kita ubah. Stres, itu kita bisa ubah. Jadi, apakah pasien-pasien yang serangan jantung itu seperti apa? Ini seperti nyeri dada kadang di belakang tulang dada, kadang di leher, kadang datang hanya seperti sakit rahang, sakit gigi yang bertambah saat aktivitas. Dia bisa menyebar sampai ke tangan kiri, dia bisa kemana-mana, bisa ke punggung bahkan. Kan jantung letaknya di kiri, Dok. Kenapa sakitnya kemana-mana? Ya memang seperti itu aliran persarapannya. Kalau sakitnya di kanan, sakit jantung bukan? Ya bisa jadi. Kalau sakit jantung, apakah harus sakit dada? Belum tentu. Kadang sesak nafas bisa. Kadang bahkan pada 3 kelompok pasien, diabetes, geriatri usia tua, sepuh, kemudian satu lagi wanita, kadang tidak khas keluhannya. Tidak khas itu artinya seperti apa ya? Kadang-kadang malah tidak terasa apa-apa. Tiba-tiba mudah lelah, tiba-tiba sesuatu yang membuat nggak nyaman, rasa berat di dada, seperti itu. Tapi kalau kita pelajari seperti yang tadi, tidak ada yang tiba-tiba dalam serangan jantung. Prosesnya sudah ada, sudah berjalan sejak dekade pertama kehidupan, sejak umurnya belasan tahun, sejak mulai makan makanan yang enak-enak, nasi Padang, ya enak sih emang, kikil, cuma tetap harus dibatasi. Gejala serangan jantung ini yang khas ya. Kalau yang khas seperti misalnya nyeri dada, kemudian bisa juga jantungnya berdebar-debar, kemudian bisa juga sesak nafas, kemudian bisa juga keringat dingin. Oke. Ya, slide saya belum ganti, sepertinya berhubungan dengan sinyal. Kita lanjutkan bahwa pola hidup sehat itu harus mencegah hipertensi tadi, melakukan aktivitas fisik, mengurangi asupan garam, mengurangi stres, mempertahankan berat badan ideal, berhenti merokok. Yang masih merokok berhenti, periksa tekanan darah secara rutin, dan obat-obatan diabetes dan hipertensi adalah obat-obatan yang harus terus dilanjutkan. Kita tahu bahwa era COVID ini banyak yang enggan datang ke rumah sakit dan menahan-nahan sakitnya.
Sebenarnya resiko terkena COVID itu tidak saja hanya pada di rumah sakit, tapi kan di mall ada, di pasar ada, di rumah juga ada, tapi saya nggak kemana-mana. Ya ibu dan bapak mungkin tidak kemana-mana, tapi orang di rumah kan kemana-mana, bekerja kemana-mana, dan kadang tidak terasa keluhannya. Jadi artinya apa? Artinya dibutuhkan keberanian memang untuk datang ke rumah sakit saat-saat ini. Rumah sakit Sudarso sepertinya penuh pasien COVID, ya enggak, kita dipisahkan kok, pasien COVID di sebelah sana, pasien kita jantung polinya di depan. Mungkin nggak ketemu pasien COVID di depan, mungkin nggak pasien jantung, pasien COVID, ya mungkin aja, tapi mungkin nggak di rumah ada orang yang terkena COVID, ya mungkin aja. Jadi maksudnya gimana dok? Jadi maksudnya untuk pasien jantung, hipertensi, diabetes, tetap datang berobat kontrol. Kalau memang benar-benar takut banget ya, obatnya tetap tidak boleh putus. Kenapa? Karena untuk mencegah serangan jantung dan untuk mencegah sumbatannya semakin banyak. Kenapa harus sumbatannya kita lihat dengan kateterisasi? Ya, untuk mencegah agar yang tadinya kecil menjadi besar, untuk mencegah agar tidak terjadi serangan yang berat yang dapat mengakibatkan fatal. Gitu. Ya, dari saya sekian nih. Mungkin kita langsung pamitan aja ya. Ada pertanyaan atau bagaimana? Pertanyaan live gitu? Kalau tidak ada, gampang lah nanti ketemu saya atau kita kasih nomor yang dapat dihubungi, nomornya ruangan kateterisasi Rumah Sakit Sudarso. Oke, assalamualaikum, semoga semua sehat, tetap prokes, pakai maskernya kemana-mana. Oke. Selesai ya dari saya.